Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam praktek ibadah pada dasarnya bersifat dogma. Kita sebagai hamba Allah menerima apa adanya. Al-aslu fil ibadati at-ta'abbudu dunal iltifati ilal ma'ani. Pada dasarnya beribadah itu bersifat dogma tanpa memperhatikan makna. Kita berangkat dari keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan manfaat di balik ibadah yang disyariatkan itu. Bahkan para ulama sepakat berijma bahwa syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala li masalihil ibadi fil ajili wal ajili, untuk kemaslahatan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita semua bahwasannya di balik ibadah siam, di balik ibadah Ramadan ada manfaat, ada tujuan yang diharapkan olehnya. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menyelaraskan tujuan di balik amal kita dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu qasdin yukhalifu qasdas syari'i fa huwa batilun. Setiap tujuan yang bertentangan dan berlawanan dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka batil. Maka harapannya adalah praktek ibadahnya tepat, demikian pula tujuannya juga tepat sehingga menjadi sahih. Yang jadi persoalan ketika prakteknya benar tapi tujuannya salah, atau tujuannya benar tapi prakteknya salah, keduanya bermasalah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita patut memahami apa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di balik ibadah siam pada khususnya dan di balik ibadah Ramadan pada umumnya, dan tujuan tersebut kita jadikan sebagai target serta ukuran keberhasilan ibadah kita. Yang pertama, jadi ukuran target kita adalah al-imsa, kemampuan kita di dalam menahan diri kita. Tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan di saat siang hari atau dari pagi hingga memasuki waktu maghrib, tetapi kita memiliki kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas. Haram untuk kita makan, haram untuk kita minum, haram untuk kita bergauli, atau haram untuk kita miliki dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, target yang kedua bahwa ibadah kita di bulan yang mulia menghasilkan takwa, menghasilkan kehati-hatian di dalam diri kita, kehati-hatian di dalam langkah, kehati-hatian di dalam ucapan, kehati-hatian di dalam memanfaatkan dan menggunakan mata dan penglihatan kita, serta kehati-hatian di dalam menggunakan jempolan dan jemari kita. Kita perlu berhati-hati dalam ucapan, dalam langkah, dan juga dalam perbuatan, karena itu adalah substansi dari takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik ibadah puasa la'allakum tattaqun. Yang ketiga, target yang patut untuk kita jaga diingatkan oleh Allah dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur terhadap nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah selama bulan Ramadan dan juga nikmat di luar bulan Ramadan. Kenapa Allah menyebutkan la'allakum tashkurun ketika menjelaskan tentang ibadah siam? Karena banyak sekali manfaat yang diberikan oleh Allah di balik ibadah puasa itu. Di antaranya Allah menjadikan siam sebagai jalan menuju takwa, dan kita tahu takwa merupakan tujuan yang terbaik. Yang kedua, kita paham bahwa Ramadan diwajibkan oleh Allah dalam ayyam ma'dudat, beberapa hari saja, tidak keseluruhan hari-hari di dalam sepanjang satu tahun. Kita diwajibkan untuk berpuasa hanya ayyam ma'dudat, masih dalam jangkauan dan kemampuan manusia.
Demikian pula di dalam ibadah Ramadan banyak sekali fadilah yang dianugerahkan oleh Allah. Amal dilipat gandakan, begitu juga perbuatan-perbuatan baik menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas secara mandiri oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah siang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang mengalami udhur untuk sementara waktu tidak berpuasa karena tidak kuasa menunaikannya. Ini adalah karunia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, selama bulan siam, agar kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Target yang keempat sebagai ukuran keberhasilan kita, oleh Allah dikatakan la'allahum yarshudun, agar mereka dalam kondisi ar-rusydu. Kata ar-rusydu banyak ayat yang mengungkap dan maknanya adalah al-istiqamah. Maknanya adalah ketaatan. Maknanya adalah husnu at-tasarrufi, mampu bertindak dan berbuat secara baik. Husnu at-tadbir, begitu pula ketika kita memimpin, ketika kita melakukan sesuatu, maka dilakukan dengan cara yang terbaik dalam koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita canangkan 4 target ini sebagai ukuran keberhasilan kita di dalam menunaikan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita untuk imsak, kemampuan kita untuk meraih takwa dan kehati-hatian di dalam menjalani kehidupan, kemudian syukur kepada Allah serta komitmen istiqomah pada jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.